Hai, perkenalkan nama saya Dea Dina Abolakideng. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengumpulan data mata kuliah Statistika Pendidikan. A. Sumber data. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. B. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh, apakah data diperoleh dari sumber langsung atau data primer, atau data diperoleh dari sumber tidak langsung atau data sekunder. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Adapun tiga teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah angket, observasi, dan wawancara. Yang pertama, angket. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Prinsip penulisan angket menyangkut beberapa faktor antara lain. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan, artinya jika isi pertanyaan ditujukan untuk mengukur, maka harus ada skala yang jelas dalam pilihan jawaban. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan responden. Tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh istilah-istilah bahasa Inggris pada responden yang tidak mengerti bahasa Inggris. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan, apakah terbuka atau tertutup. Jika terbuka, artinya jawaban yang diberikan adalah bebas. Sedangkan jika pertanyaan tertutup, maka respondennya hanya diminta untuk memilih jawaban yang disediakan. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden atau wawancara dan angket, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi atau situasi kondisi. Teknik ini digunakan bila peneliti ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Yang ketiga, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1.000 responden, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpulan data atau umumnya penelitian kualitatif. Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama, wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu tape responder, kamera foto, dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara. Yang kedua,
Wawancara tidak tertutur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden. Kelebihan dan kekurangan dalam teknik pengumpulan data. 1. Metode observasi. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar untuk keperluan tersebut. Pengamatan baru tergolong sebagai teknik mengumpulkan data jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematik. Yang kedua, pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan. Yang ketiga, pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan provisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja. Yang kedua, metode wawancara. Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telepon. Wawancara tatap muka. Beberapa kelebihan wawancara tatap muka antara lain: yang pertama, bisa membangun hubungan dan memotivasi responden. Yang kedua, bisa mengklarifikasi pertanyaan, menjernihkan keraguan, menambah pertanyaan baru. Yang ketiga, bisa membaca isyarat non-verbal. Yang keempat, bisa memperoleh data yang banyak. Sementara kekurangannya adalah: yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, biaya besar jika responden yang akan diwawancara berada di beberapa daerah terpisah. Yang ketiga, responden mungkin meragukan kerahasiaan informasi yang diberikan. Yang keempat, pewawancara perlu dilatih. Yang kelima, bisa menimbulkan bias pewawancara. Yang keenam, responden bisa menghentikan wawancara kemanapun. Berikut wawancara via phone. Kelebihannya: yang pertama, biasa lebih sedikit dan lebih cepat dari wawancara tatap muka. Yang kedua, bisa menjangkau daerah geografis yang luas. Yang ketiga, anomalitas lebih besar dibanding wawancara pribadi atau tatap muka. Kelemahannya: yang pertama, isyarat nonverbal tidak bisa dibaca. Yang kedua, wawancara harus diusahakan singkat. Yang ketiga, nomor telepon yang tidak terpakai bisa dihubungi dan nomor yang tidak terdaftar pun dihilangkan dari sampel. Yang ketiga, metode kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap dan biasanya sudah menyediakan pilihan jawaban atau kuesioner tertutup, atau memberikan kesempatan responden menjawab secara bebas atau kuesioner terbuka. Etika dalam pengumpulan data. Beberapa isu etis yang harus diperhatikan ketika mengumpulkan data antara lain: yang pertama, memerlukan informasi yang diberikan responden dengan memegang prinsip kerahasiaan dan menjaga pribadi responden merupakan salah satu tanggung jawab peneliti. Yang kedua, peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Dengan demikian, peneliti harus menyampaikan tujuan dari penelitian kepada subjek dengan jelas. Yang ketiga, informasi pribadi atau yang terlihat mencampuri sebaiknya tidak ditanyakan, dan jika hal tersebut mutlak diperlukan untuk peneliti, maka penyampaian harus diungkapkan dengan kepekaan yang tinggi kepada responden dan memberikan alasan spesifik mengapa informasi tersebut dibutuhkan untuk kepentingan penelitian. Yang keempat, apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar. Yang kelima,
Tidak boleh ada paksaan kepada orang untuk merespon survei, dan responden yang tidak mau berpartisipasi tetap harus dihormati. Yang keenam, dalam studi lab, subjek harus diberitahukan sepenuhnya mengenai alasan eksperimen setelah mereka berpartisipasi dalam studi. Yang ketujuh, subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam mereka, baik secara fisik maupun mental. Yang kedelapan, tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan dalam studi. Terima kasih.